Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Teman-teman, adik-adik, anak-anakku, kakak-kakak, besti-besti. Selamat sore, selamat istirahat. Nah, di sore hari ini saya hadir kembali membacakan kisah inspiratif buat semuanya. Untuk saat ini masih diambil dari buku yang saya tulis. Nanti ke depan mungkin saya akan ambil dari buku-buku yang lain, atau barangkali teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, besti-besti semua punya cerita yang memang bisa bermanfaat untuk semuanya, saya akan bacakan. Silahkan dikirim saja ya. Seperti biasa, buku yang saya bacakan adalah berjudul Bisa dan Mampu Menjadi Guru yang Dirindu. Ini ada beberapa belas cerita. Nah, sore ini saya akan bacakan cerita yang keempat. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk semuanya, terutama untuk saya pribadi. Coba kita lihat ya, apa sih judulnya nih cerita yang keempat. Judulnya adalah Sedekah Pembawa Berkah. Ada di buku ini di halaman 17. Kita buka dulu ya, teman-teman. Nah, ini sudah ketemu. Sedekah Pembawa Berkah. Kisah ini teman-teman sering saya sampaikan ke siswa-siswa saya. Ini cerita memang di sekitar tahun 2015-2018 sebelum Covid ya teman-teman ya. Saat saya waktu bertugas di Rangkas Bitung. Cerita tentang betapa sedekah itu membawa berkah selalu terus saya sampaikan kepada para siswa agar mereka termotivasi untuk bersedekah juga gitu ya. Teman-teman pasti sudah tahu sedekah itu bukan hanya atau melulu uang saja, tapi banyak hal yang bisa masuk ke dalam kategori sedekah. Bahkan kata Rasulullah, senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Saya ceritakan kisah ini bahwa sedekah membawa berkah kepada kelas 9 waktu itu. Di kelas 9 yang saya wali klasi. Saya ceritakan bahwa sedekah juga bisa melapangkan dan memudahkan urusan. Bahkan juga menolak bala bencana. Karena sedekah ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, sangat penuh dengan manfaat teman-teman. Nah, saya heran saat itu kenapa kelas yang saya wali klasi ya, di sana terkumpul anak-anak yang sangat istimewa. Anak-anak yang rata-rata punya permasalahan di rumahnya. Anak-anak yang kurang perhatian. Anak-anak yang masa-masanya ingin coba-coba hal-hal yang dia tidak tahu, tapi kadang-kadang coba-cobanya masih di koridor yang salah gitu ya teman-teman ya. Kemudian sisi lain, kecerdasan mereka itu tidak seperti teman-teman di kelas yang lain. Kenapa begitu? Saya bisa melihatnya dan guru-guru lain melihatnya ya dari hasil tryout. Karena waktu itu masih ujian nasional teman-teman. Dari hasil tryout yang dilakukan oleh sekolah berkali-kali. Dan kelas saya itu ketika hasil tryout dipampang, tidak ada satupun yang mencapai nilai minimal kelulusan, mohon maaf. Jadi kelas ini memang sungguh istimewa. Dari sisi akademiknya tidak ada satupun yang berhasil mencapai nilai minimal kelulusan pada saat tryout. Tryout 1 begitu, tryout 2 juga begitu, bahkan sampai tryout ketiga.
Tentu saja saya wali kelasnya jadi khawatir, bahkan sangat khawatir dengan kelas yang saya bimbing ini. Saya khawatir mereka tidak lulus, lalu tidak melanjutkan sekolah. Kemudian saya mencoba minta tambahan jam belajar ke teman-teman guru yang lain yang mengajar mapel UN, mapel matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian juga IPA ya. Alhamdulillah teman-teman guru yang lain juga pada baik-baik hatinya, mereka setuju untuk memberikan jam tambahan di luar yang sudah dijadwalkan sekolah. Saya berterima kasih ke mereka, dan itu tanpa dibayar. Mereka benar-benar pengabdian ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena ingin siswanya berhasil, sama dengan saya saat itu. Namun ternyata hasilnya sama, tidak ada peningkatan. Nilainya tetap saja sama, masih di bawah minimal kelulusan. Setiap kali diuji coba kembali soal-soal ujian nasional, tidak ada satupun yang berhasil yang lulus. Rasanya gimana ya, gemas, sedih gitu ya. Dan ya lebih banyak yang khawatir akan keberhasilan mereka. Saya berpikir bagaimana lagi caranya ini. Lalu seizin kepala sekolah, saya memanggil semua orang tua di kelas yang saya wali kelas itu. Lalu kepala sekolah juga menganjurkan semua orang tuanya dijelaskan gitu kondisi siswa, agar nanti tidak menyalahkan sekolah, karena semua yang dilakukan rasanya sudah maksimal gitu, untuk siswa ini. Tapi ya hasilnya seperti itu, masih belum memuaskan, bahkan belum mencapai nilai minimal dari kelulusan. Kemudian saya juga ingin menjelaskan kepada orang tua tentang nilai tryout yang mereka peroleh. Nah, tiba waktunya, alhamdulillah semua orang tua hadir. Tidak ada satupun yang tidak hadir, karena mereka sayang ke anaknya. Saya melihat semua orang tua hadir, jadi timbul semangat. Ternyata mereka sebetulnya perhatian juga begitu kepada anak-anaknya. Lalu saya jelaskan kondisi pembelajaran mereka dengan gamblang. Saya berikan datanya, angkanya. Ini loh hasil belajar anak bapak ibu. Ini angkanya, silahkan dibaca. Saya katakan kemampuan akademik mereka ya seperti itu, seperti tertuang di angka-angka itu. Kalau dipaksakan belajar lebih banyak juga sudah dicoba, ternyata hasilnya sama, dan itu tidak bisa mendongkrak nilai tryout. Para orang tua saling mengobrol, saling khawatir, cemas, khawatir anak mereka tidak lulus, karena saat itu nilai UN adalah penentu kelulusan. Sebelumnya saya sudah ngobrol dengan kepala sekolah, kebetulan beliau adalah orang yang religius ya. Dan saya kemukakan ke mereka ide saya dan ide Pak Kepala waktu itu ya. Bapak Ibu, ada satu cara nih agar mereka lulus. Kata saya, anak-anak ini, anak-anak Bapak Ibu, walaupun kemampuan akademiknya kurang, tetapi kecerdasan sosial mereka sangat tinggi. Mereka semuanya anak-anak yang senang membantu yang lain. Itu keunggulannya, kelebihan mereka. Dan saya lihat mereka saling mengalah, mendahulukan teman lain yang membutuhkan. Saya masih ingat dan saya ceritakan kepada orang tua. Di sekolah kami itu biasa mengadakan latihan kurban.
Dan kita biasanya memberikan kupon-kupon kurban untuk siswa-siswa yang miskin. Nah, karena memang keterbatasan, ada 5 kupon untuk per kelas. Dan 5 kupon ini, teman-teman, saya berikan kepada ketua kelas. Karena memang ketua kelas yang lebih tahu kondisi dari teman-temannya. Jadi, walaupun saya sebetulnya mensurvei juga kondisi orang tua, tapi saya serahkan kepada ketua kelas untuk memilih mana yang lebih tepat untuk diberikan bantuan. Ternyata teman-teman, 5 kupon yang saya berikan itu tidak ada satupun diterima oleh kelas saya. 5 kupon itu diberikan ke kelas yang lain. Saya sangat terharu sekali ketika saya panggil ketua kelas dengan beberapa siswa yang memang menurut saya seharusnya dapat. Mereka membutuhkan hal